Sebagai remaja Gen Z, HP memang sudah menjadi sahabat kita, dan scroll adalah tujuannya. Namun, ketika kita scroll lebih sering daripada membaca, disitulah literasi mulai goyah. Dan pertanyaannya, apa dampaknya bagi otak kita? Pernah gak sih kamu waktu kamu ingin belajar, malah ujung-ujungnya malah ke TikTok ataupun ke video untuk menonton video random? Hati-hati, mungkin kalau kebiasaan kayak gini bisa jadi otak kamu udah mulai membusuk atau udah mulai kecanduan. Nah, bahaya kan? Yuk aku kasih tahu kenapa otak kamu bisa seperti itu. Jadi disebut dengan brain rot. Menurut Oxford Report of the Year 2024, berarti penurunan kemampuan mental dan intelektual seseorang yang diakibatkan terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten daring yang dangkal dan juga gak bermutu, sehingganya otak tidak akan disuapi oleh hiburan-hiburan ataupun pemikiran yang lebih kritis. Dan juga faktanya, rata-rata orang di Indonesia menghabiskan waktu screen time lebih dari 7 jam lebih dalam sehari. Kalau dibiarin, brain rot bisa bahaya banget. Yang pertama, konsentrasi bisa rusak, produktivitas pasti jeblok, dan juga belajar pasti kacau. Padahal di era bonus demografi ini, generasi seperti kita digagas menjadi generasi penggerak motor bangsa Indonesia. Namun, masa depan gak butuh orang yang cuma bisa membaca, tapi yang bisa berpikir kritis dan kreatif. Memang, membuka atau bermain HP tidaklah salah. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah penggunaannya. Orang yang terkena brain rot sendiri memiliki kebiasaan konsumtif buka HP tanpa tujuan yang jelas. Scroll video random yang lucu, tapi kosong. Gak ada filter untuk memilih konten. Dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus yang membuat kebiasaan kecil ini bikin otak terbiasa dengan hal instan, bukan untuk berpikir kritis. Tapi tenang. Aku bakalan kasih tahu kamu 5 cara untuk melawan brain rot yang gak diajarin di sekolah. Cara ini aku sebut dengan write. Write journal. Menulis bukan sekedar menggores kertas. Itu adalah cara menatap benang kusut menjadi pola. Tulis apapun yang ada di otak kamu. Saat bangun tidur, hingga ingin tidur. Dengan menulis, kamu bakalan belajar mengenali diri sendiri, mengingat pembelajaran, dan mengelola ide. Setiap tulisan kecil setiap harinya adalah investasi besar untuk masa depan. Raise question. Orang cerdas bukan yang tahu segalanya, tetapi yang berani bertanya. Pepatah pernah berkata, "Malu bertanya, sesat di jalan." Pertanyakan apapun yang terlintas di pikiranmu, karena itulah obor yang akan menerangi jalan di tengah gelapnya kebingungan. Investigate data and fakta. Setelah kamu bertanya-tanya, jangan lupa untuk pastikan juga informasi yang sesuai dengan data. Karena di era banjir informasi ini, hoax dan fakta bercampur jadi satu. Biasakan riset, cek sumber, dan bandingkan data. Riset itu bagai kompas yang menjaga kita agar tidak tersesat di lautan informasi yang luas. Talk out idea. Ide itu bagai api kecil. Kalau kamu pendam, ia akan padam. Tapi kalau kamu diskusikan, ia bisa jadi api besar. Diskusikan dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Karena yang menurut kita benar belum tentu benar di mata orang lain. Dengan diskusi, akan membuat ide kita diuji, dipoles, dan tumbuh. Dan ingat, pikiran besar lahir dari dialog, bukan monolog. Dan yang terakhir, educate and share. Ilmu yang kamu dapat jika ditelan sendiri ibarat air kolam. Lama-lama bakalan keruh. Tapi, kalau kamu alirkan, ia bisa jadi sungai yang menghidupi banyak orang. Karena berbagi bukan cuma bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memperdalam pemahaman diri sendiri atas apa yang kamu tulis. 5 langkah tadi bukan hanya sekedar tips biasa, tapi wajah baru dari budaya literasi. Literasi kini bukan cuma membaca, melainkan menulis, bertanya kritis, memilah data, berdiskusi, dan berbagi. Dan tempat yang terbaik untuk tumbuhnya adalah perpustakaan. Di sana,
Buku bukan sekedar tumpukan kertas, tapi jendela dunia. Perpustakaan hari ini adalah ruang tumbuh, kolaborasi, sekaligus ladang subur bagi lahirnya gagasan besar. Ingat, otak kita ibarat taman. Jika dibiarkan kosong, gulma konten instan dan receh akan menguasai. Tapi, bila kita rawat dengan membaca, menulis, berdiskusi, taman itu akan mekar indah. Dan perpustakaan adalah tanah yang menunggu benih pengetahuan kita. Jadi, mari berhenti scroll tanpa arah. Mari kembali membaca buku, membuka pikiran, dan membuka pintu perpustakaan. Sebab, kita bukan penonton masa depan. Kita adalah arsitek masa depan.